Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya ini untuk mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan yang pernah kita kerjakan di kelas sebelumnya ya. Mungkin mohon maaf belum selesai semuanya, jadi saya buatkan video ini untuk kalian belajar nanti ya ketika menghadapi matematika di besok hari Selasa ini. Nah, untuk soal latihan ini, untuk kelas 9 ya terutama, ini untuk nanti persiapan penilaian atau asesmen semester genap ini. Nanti di dalamnya mungkin saya tidak memberikan jawaban secara langsung, tapi mungkin saya memberikan clue atau mungkin cara yang harus kalian tempuh dalam menyelesaikan soal gitu ya. Baik, tanpa harus berlama-lama, mari kita coba untuk soal yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama ini sebutkan contoh bangun-bangun datar yang selalu sebangun. Nah, waktu itu kita pernah belajar materi kesebangunan di awal ya. Materi yang sebangun itu atau bangun datar yang sebangun itu bisa lingkaran, itu bisa ya. Kenapa? Karena dia bentuknya dia lingkaran, kemudian diameter atau jari-jarinya dia bisa diperbesar dan seluruh sisinya itu sama. Kemudian ada juga dia persegi itu sebangun. Kenapa? Karena semua sisinya itu sama juga. Kemudian ada juga segitiga sama sisi juga boleh ya. Silahkan kalian cari referensi yang lain. Tidak harus dari sini jawabannya, kalian bisa cari di mana itu ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, diketahui jarak dua pelabuhan adalah 360 km. Jika jarak dua pelabuhan pada peta 4 cm, maka skalanya berapa? Nah, saya tidak pernah mengajarkan kalian rumus, tapi kita akan selalu menggunakan perbandingan agar logika kita susun gitu ya. Skala itu kan artinya dia 1 banding berapa, artinya 1 cm mewakili berapa cm atau kondisi real yang sebenarnya gitu ya. Kalau kita punya ukuran pada peta berbanding dengan ukuran sebenarnya, itu adalah skala. Ukuran pada petanya adalah 4 cm, jadi saya tulis 4 banding 360 kilo. Nah, 360 kilo ini kita samakan penyebutnya, karena di sini cm, kita harus ubah ini jadi cm juga. Nah, 360 kilo itu ke cm, kita tinggal tambahkan nolnya 5 gitu ya. Jadi kita punya 5 nol yang baru, jadi ada 6 nol. Di sini kita bacanya bisa 36 juta. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bagi semuanya dengan 4 gitu ya. Jadi 4 bagi 4 adalah 1, 36 bagi 4 itu berarti 9, tinggal sisa nolnya ada berapa gitu ya, ada 6 nol, berarti 1 banding 9 juta. Ini adalah skala peta tersebut ya, jadi 1 banding 9 juta. Untuk nomor 3, jarak antara dua kota pada peta adalah 15 cm. Jika peta tersebut menggunakan skala 1 banding 2.500.000, maka jarak sebenarnya antara dua kota tersebut, lagi-lagi kita pakai perbandingan saja. Tapi kalau memang kalian sudah terbiasa menggunakan rumus, silahkan. Tapi kalau saya pakai perbandingan ya, ini misalkan 1 itu 2,5 juta nih, jadi kalau 15 itu berapa? Nah, kita tinggal kalikan aja. 1 kali 15 itu dikali 15, berarti kalau 2,5 dikali 15 itu berapa, kita tinggal hitung. Nah, menghitungnya boleh kalian pakai kalkulator kalau lagi latihan di rumah, tapi kalau misalkan besok ujian atau mungkin kalian menghadapi tes, perkaliannya menggunakan perkalian disusun gitu ya. 5 kali 5 25, ini kedua, 2 kali 5 10 berarti 12, ini 5, ini 2, kita tinggal jumlahkan ya, 5 7 3, jadi 3 7 5, tinggal kita tambahkan nolnya, ada 5, 1 2 3 4 5. Nah, berarti jarak sebenarnya adalah 37500 cm, atau dia bisa disebut 37.500 cm. Nah, hati-hati ini masih cm, kalau jarak sebenarnya itu biasanya kalau daerah itu pakai kilometer. Jadi dia di sini adalah 375 km gitu ya. Mungkin kalau kecepatan nanti kalian bisa ulang-ulang kembali videonya ya, atau mungkin tuliskan di komen, nanti saya akan bantu jawab bersama. Nomor 4, tuliskan contoh ukuran sebenarnya dari lapangan yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 21 kali 27. Nah, ini jawabannya terbuka ya, jadi akan banyak sekali. Silahkan kalian nanti tentukan ukuran mana yang mungkin sebanding dengan 21 banding 27 misalkan. Bisa juga ini kalau saya bagi 3 bisa 7 banding 9 boleh, atau enggak dia 42 banding 54 juga boleh, terserah ya, yang penting perbandingannya masih sama, 7 banding 9 atau 21 banding 27 gitu ya. Oke, banyak sekali jawabannya. Nomor 5, jika kedua tulang presium tersebut sebangun, maka nilai 2x plus 5. Nah, jangan khawatir kalau ada seperti ini, kalian harus mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Bagaimana mencari nilai x? Itu kita menggunakan perbandingan.
perbandingan yang ada di sini gitu ya. Kita lihat kalau 12 itu sebenarnya apanya sih gitu ya. 12 itu dia akan sebanding dengan 16. Berarti kalau X dia akan sebanding dengan 8. Ya sudah, kita buat kalimat matematika. Berarti 12 banding 16 sama dengan X dibandingkan dengan 8 gitu ya. Kita bisa coret dulu. 12 nya dibagi 2 itu 6, dibagi 2 itu 8. Oh, bisa lagi ternyata. Kita bagi lagi. Dibagi 2 itu 3, dibagi 2 4. Berarti 3 per 4 ya. Kita kalikan silang. 4X sama dengan, ini berapa ini? 3 kali 8, 24. Jadi X-nya adalah 24 bagi 4 yaitu 6. Nah, X-nya udah ketemu 6 kan? Bisa tinggal masukkan ke sini. Berarti 2 kali 6 plus 5 sama dengan berapa? Berarti 12 plus 5 sama dengan 17. Berarti hasil dari 2X plus 5 adalah 17. Gitu ya. Oke, nomor 6. Trapesium ABCD dibangun dengan trapesium AEFG panjang GF. Nah, panjang ini bagaimana mencari panjang GF ini? Yang kita tentunya memakai cara perbandingan juga sama ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita tahu dalam perbandingan segitiganya kita bisa, kalau kalian bingung mungkin kita bisa pakai garis bantu ini kan. Kalau kita garis bantu ini anggaplah ini 8 dan 4. Otomatis secara nggak langsung walaupun di sini bukan 8 dan 4, pasti perbandingannya sama ya dengan 8 dan 4. Jadi misalkan kan ini 4 banding 1 gitu ya. Bisa juga sini mungkin 4 banding 1 atau mungkin 16 banding 8 itu juga bisa. Yang penting sama. Nah, anggaplah di sini adalah sama 8, di sini bisa 4. Ini bukan murni 8 dan 4 ya, tapi ini adalah perbandingan. Nah, kalau kita lihat di sini dia juga segitiga yang sebangun. Gitu ya, ini harus segitiga yang sebangun, ini dia sejajar. Berarti ini kalau kita lihat kita bisa bandingkan. Berarti 8 per totalnya ini kan segini ya, segini per segini, tuh kan? 8 per 12 sama dengan GF per 9. Ini seperti kalau segitiga kita balik muter gitu ya. Kemudian coret-coret ini dapat dibagi 4 ya, dapat 2 dibagi 4 dapat 3. Nah, kita kalikan saja, berarti 3GF sama dengan 2 kali 9 atau 18. Berarti GF-nya adalah 18 bagi 3 yaitu 4 cm. Ya. Baik. Nomor 7. Pada gambar di bawah ini diketahui panjang DE-nya 8, oke. Kemudian CE 9, kemudian AB 12, AB itu di mana sini ya? Panjang BE berapa? BE itu yang di sini. Nah, berarti pakai perbandingan yang dia pakai kaki sebelah kanan dan bagian tengahnya. Berarti kita pakai 9 per, karena ada tengahnya ya, 9 per total semuanya. Berarti bagaimana? 9 plus EB gitu ya, karena total semuanya sama dengan 8 per 12. Kita bisa simplify atau kita bisa sederhanakan 8 dan 12 ini kita bagi 4 itu 2 per 6 gitu kan. Terus dikali silang aja. Sorry, ini bukan 2 dan 6 ya, 12 lagi 43 ya, kita kalikan silang. 2 kali 9 plus EB sama dengan 9 kali 3 yaitu 27. Tuh, 9 plus EB sama dengan 27 per 2. Karena ini kita pindah ruas, karena ini perkalian kan, pindah ruas. Lalu 9 plus EB sama dengan 27 per 2 itu adalah 13,5. Jadi EB-nya kita tinggal kurangkan, berarti 13,5 dikurangi 9 yaitu 4,5. Itu ya, ini panjang EB. Kemudian nomor 8. Jika AC 9, AC di sini 9 ya. Kemudian PC 6, AB 12, PQ berapa? Nah, ini kita bagaimana caranya? Kita langsung pakai perbandingan yang sama. Kita putar segitiga yang kalian bisa putar ke arah kiri ya. Putar ke kiri, rotate left gitu ya. Sekali aja nanti akan ketemu. Jadi 6 per 9 sama dengan PQ per 12. Kita bagi 3, dapat 2, dapat 3. Kali silang berarti 3 PQ sama dengan 24. PQ-nya adalah 8. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah nomor 9 ya. Kita bicara tentang segitiga siku-siku. Di dalamnya ada satu buah segitiga juga, di mana dia tegak lurus ya, KO-nya dengan LM. Nah, MO-nya di sini adalah 9.
OL-nya adalah 3, kemudian panjang KM-nya ini berapa, gitu ya. Nah, kita ini pakai rumus di air mancun yang ada di handout ya. Ada untuk mencari panjang KM ini, kita gunakan akar dari perkalian dari MO dikalikan dengan total semuanya, berarti 9 dikali 12 gitu ya. Nah, kalau bingung menghitungnya, kita akarnya bagaimana? Kita uraikan dulu angka yang bisa di akar, jadi berarti 9 kali 12 itu bisa 4 kali 3 gitu kan. Nah, yang bisa diakar itu adalah akar 9 itu 3, akar 4 itu yaitu 2, terus yang 3 kan nggak bisa, berarti tinggal di dalam, sehingga dia menjadi 3 kali 2 itu 6, kemudian akar 3, berarti 6 akar 3. Jadi panjang KM itu adalah 6 akar 3 gitu ya. Kemudian nomor 10, jika MN 13, kemudian OP 18, NO 10, dan OK 4, panjang KL. Panjang KL ini kita tetap mencari rumus trapesium gitu ya, dimana kita kalau ini kita putar ya, ini dia bisa kali dengan ini, jadi yang pertama 13 kali 4 ditambah kemudian ini 10 kali yang akan kita carikan, 10 kali saya bilang aja 10 kali KL gitu ya, per total dari sisi-sisi di sampingnya, yaitu berarti di situ 10 tambah 4 itu adalah 14. 13 kali 4 itu adalah bentar 1 12 3 52 ya, plus 10 KL sama dengan 14. Nah, di sini jangan lupa ini ada sama dengannya, dia sama dengan kalau di tengah sini adalah 18 gitu kan, itu rumusnya. Nah, kemudian ini 52 plus 10 KL sama dengan kita kalikan silang. Sebenarnya kan di sini ada 1 ya, kalau tidak ada pecahannya berarti 18 per 1. Kita kalikan silang berarti 18 kali 14 gitu ya. Kita tinggal hitung, berarti di sini 18 kali 14 itu adalah ini 2 di 7, ini 8 di 1, berarti dia 252. 252 ya, berarti di sini saya bisa tulis 10 KL sama dengan 252. Ini kan pindah ke sana, ini jadi dikurangi 52. Nah, saya pindah sini ya. Nah, cukup 10 KL sama dengan 252 kurangi 52 adalah 200. Berarti di sini KL-nya adalah 20 ya. Oh, berarti sepanjang ini adalah 20. Tuh. Oke, lanjut lagi untuk nomor 11. Nomor 11 sama ya, masih trapesium. Tapi sekarang kita tuliskan dulu, DC-nya adalah 10. Terbiasa tuliskan ukurannya di gambar ya. DE-nya 6, AE 3, kemudian AB 16. Kita akan cari EF-nya. Ini berapa? Nah, EF-nya lebih gampang daripada tadi ya. Kita rumusnya EF ini adalah perkalian atas bawah. Berarti 10 kali 3 ditambah ini 16 kali 6 per penjumlahan kakinya. Berarti 6 tambah 3 itu 9. Nah, silahkan kalian hitung ini berapa gitu ya. Oke, nomor 12. Nomor 12 itu perbandingan dua buah segitiga yang sebangun gitu ya. Jadi kita masih pakai perbandingan. Kenapa sebangun? Karena di sini sudutnya sama di sini, kemudian di sini ada bertolak belakang juga. Lalu kita lihat ukurannya, nilai P itu di mana ya? P di sini ya. Berarti kita pakai perbandingan. Kita pakai yang kecil dulu, berarti 64 dia akan disebangunkan dengan atau dia sebanding dengan 112. Lalu dia dari sini dulu, berarti kita P per 70. Nah, silahkan kalian cari bagaimana cara mencari P. Ini bisa disederhanakan, nanti baru dikali silang ini dengan sini, ini dengan sini ketemu P ya. Silahkan dicari P nya berapa. Jadi kalian juga belajar ya, harus menemukan. Oke, lanjut nomor 13. 13 juga sama, dia dua buah bangunan yang sebangun ya. Perbandingan juga, BD-nya adalah 20. Sini 96. Perbandingannya gimana? Saya bisa simbolkan di sini 20 kan. Berarti saya bisa simbolkan di sini X. Berarti kalau di sini X segitikan 20, jadi di sini 20 minus X gitu. Kita bandingkan juga kalau 9 itu perbandingannya dengan 6, berarti 9 per 6 atau 6 per 9 nanti boleh, tergantung ya yang mana dulu. Baru 9 itu punya 20 min X, dia bandingkan dengan X-nya. Lalu kita akan cari dia disederhanakan, dia menjadi 3, ini menjadi 2 kan, kali silang saja. 2 kali 20 min X sama dengan 3 kali X yaitu 3X. Kemudian 2 kali 20 distributif ya, 40 dikurangi 2X sama dengan 3X. Nah, kita pindahkan ruas.
40 sama dengan 3x tambah 2x yaitu 5x. Berarti x-nya adalah 8. Tapi hati-hati, yang ditanya adalah BC. BC itu 20 min x kan? BC itu di situ 20 min x. Berarti sini saya bisa tulis 20 dikurangi 8 yaitu 12 cm. Ini adalah BC-nya. Oke. Kemudian nomor 14. Nah, nomor 14 silahkan kalian cari tahu pasangan segitiga yang kongruen ada berapa nih? Misalkan nih 1. Iya dengan yang ini gitu ya. Ada lagi mungkin yang besar. Yang besar tuh yang maksudnya yang ini tumpul nih. Nih, yang besar begini. Dia ini sama yang pasangannya gini gitu ya. Oke, silakan kalian cari lagi jika ada gitu ya. Baik, nomor 15 syarat kongruen. Kalau syarat kongruen ini berarti dia ada sisi, dua sisi, berarti ada satu syarat lagi yang tersembunyi yaitu di sini dan di sini. Berarti ini kalau kita tutup salah satu, dia akan bunyi si atau sisi sudut sisi gitu ya. Perhatikan gambar di bawah ini, tuliskan pasangan sisi yang sama panjang dan pasangan sudut yang sama besar. Oke, berarti kalau di sini 70, 85, total satu segitiga 180, berarti di sini otomatis 25 derajat. Coba di total pasti semuanya adalah 180 derajat gitu ya. Nah, pasangan sisi yang sama panjang berarti yang mana saja? Berarti kalau saya bilang AB, dia akan sama dengan apa? AB itu dia pasangannya 70 dan 85, berarti dia akan sama dengan RQ gitu ya. Kemudian 70 25 itu BC. BC itu dia akan sebanding atau dia sama besar dengan BC itu sama panjang dengan BC masih 70 25 berarti PM gitu ya. Kemudian AC itu otomatis 85 25, berarti dia akan sebanding atau sebangun atau sama panjang dengan PQ. 17 perbandingan juga ya, sebuah tiang bendera tingginya 600 cm punya bayangan 180. Jika Surti berdiri di sebelah tiang bendera yang punya panjang bayangan 48, tinggi Surti berapa? Ini saya jabarkan caranya aja ya. Tiang bendera realnya dia 600, dia bayangannya 180, berarti bayangan yang bawah ya. Lalu Surti berdiri di sebelah tiang bendera yang punya panjang bayangannya 48. Nah, ini berapa yang dicari? Nah, kalian sederhanakan dulu baru nanti kali silang untuk mendapatkan nilai X gitu ya. Dikali silang nanti ini sederhanakan masih bisa, baru nanti kali silang ketemu X. Nomor 18, gedung yang lebarnya 30 meter pada layar TV tampak 15, tinggi gedung TV 45, maka tinggi gedung yang sebenarnya berapa? Nah, berarti perbandingan juga sama ya. Kalau 30 itu 15, berarti kalau 45 itu di sini berapa? Itu kan sebenarnya kan di atas, sama kali silang. Ini bisa diselesaikan di 2 di 1 baru kali silang. Oke, X-nya ketemu gitu ya. Baik, itu 18. Masih mudah ya. 19. Nah, 19 juga sama. Kita gambar dulu. Biasanya saya akan gambar sebuah foto dengan ukuran lebarnya 40. Oke. Ini ada sebuah bingkai gitu ceritanya ya. Kemudian ada foto di dalamnya. Ini saya ngasal saja gambarnya sebagai untuk ilustrasi ya. Ukuran lebarnya 40, kemudian tingginya 60, gitu kan? Diletakkan dalam bingkai, bagian kiri, kanan, dan atas berjarak 4 cm. Berarti sini 4, kanan, atas ini 4. Kemudian jika foto dan bingkai sebangun, maka lebar bagian bawah ini berapa? Gitu. Nah, kita cari dulu perbandingan ya. Ada di handout. Silahkan kalian buka dulu caranya seperti apa. Kalau lebar foto itu 40 gitu ya. Lebar bingkai jadi berapa? Kalau segini 40, lebarnya berarti 40 tambah 4 tambah 4 kan berarti 48 gitu kan. Terus sekarang panjang foto itu kan 60 ya. Kemudian panjang bingkainya berapa? Panjang bingkai berarti segini ya, 4 tambah 60 tambah X berarti 64 plus X, baru nanti kita bandingkan gitu kan. Berarti 40 per 48 sama dengan 60 per 64 plus X. Itu caranya bagaimana? Kali silang selalu ya. 40 sama 48 ini bisa dibagi 4 ya, bisa bagi 8 juga bisa ya. Bagi 8 itu 5, ini 6, nanti kali silang aja. Berarti ini kali ini kali ini ya. Berarti 5 kali 64 plus X sama dengan 60 kali 6. Nah, nanti tinggal dihitung aja nih, ini berapa, terus ini berapa, nanti akan ketemu X nya berapa. Silahkan dicoba ya.
Oke, nomor 20. Sebuah tabung dengan jari-jari dan tinggi T, maka luas selimut tabung itu rumusnya apa? Luas selimut tabung itu yang bentuknya persegi panjang kalau kita buka, ya. Jadi luas selimut tabung itu adalah 2pi RT. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 yang tinggi. Luas permukaan tabung, kita tuliskan luas permukaan tabung itu kan berarti 2pi R kuadrat plus 2pi RT. Nah, kita masukkan saja ke sini, ya kan? Jari-jarinya 14, ini R-nya, ini tingginya 18, ya. Boleh pakai ini atau boleh pakai yang ini, 2pi R plus T, ini juga boleh. Sama saja. Volume tabung itu berarti rumusnya /pi R kuadrat T. Tapi hati-hati, di sini masih diameter ya. Kalau mau ini diubah ke jari-jari, berarti jari-jarinya bisa 7/2 atau bisa juga jari-jarinya 3,5 gitu, tinggal pilih yang mana yang akan dimasukkan. Tuh, lanjut. Diketahui sebuah tabung punya jari-jari alas 21 dan tingginya 20, maka luas selimut tabung, hati-hati, luas selimut tabung tadi apa? Berarti 2pi RT. Udah, masukin saja ke sini. Tuh ya. Nomor 24, luas selimut tabung 880, jika tinggi 20 maka volume tabung. Berarti yang harus diketahui, kita harus mencari jari-jari dulu. Jari-jari pakai luas selimut tabung, berarti luas selimutnya itu 2pi RT-nya ya, berarti 2pi RT. Nah, 2pi RT, hati-hati, luas selimut tabung dengan luas permukaan beda. 2pi RT sama dengan 880 kan. Nah, nanti dicari aja nih 2pi-nya, mungkin pakai 22/7 boleh. R-nya yang kita cari, T-nya ada 20 sama dengan 880. Nah, kita pindah ruas saja berarti ya. 2 kali 22 itu berarti 44. 44 kali 20 per 7. Ini R sama dengan 880 gitu kan. Nah, kita cari aja di sini, nanti kalikan ini, bisa juga jadi R sama dengan 880 dikali 7 per 44 kali 20 itu 880 juga. Berarti di sini adalah bisa coret R-nya yaitu 7 gitu kan, R-nya 7. Berarti volumenya berapa? Kita pindah sini ya. Volumenya adalah pi R kuadrat T. Kita masukkan saja R-nya 7. Jadi 22/7 kali 7 kali tingginya adalah 20. Sorry. Coret-coret 22 kali 20 berarti 40 cm pangkat 3. Itu ya. Oke, nanti silahkan dicari lagi yang lainnya. Nomor 25 sama, diketahui tinggi dan panjang garis pelukis kerucut. Garis pelukis kerucut itu yang ini kan ada kerucut ya. Nah, garis pelukis kerucut itu adalah yang ini atau S simbolnya. Tuh. Nah, ini adalah 13. Kemudian di situ tingginya adalah 12. Berarti di sini berapa? Di sini 5. Pakai Pitagoras, 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat, nanti akan ketemu 5 di sini. Luas alas kerucut. Luas alas kerucut itu berarti kan cuma lingkarannya, berarti kan pi R kuadrat. Nah, R-nya adalah 5. Tinggal masukin saja 3,14 kali 5 kali 5. Ini ya. Berapa? Oke, saya lanjutkan lagi untuk nomor 26. Luas permukaan kerucut apa? Luas permukaan kerucut itu adalah, nah ini luas permukaan kerucut. Dia kan kerucut ada bawahnya dan lingkaran ya, ada pi R kuadrat plus pi RS itu luas selimutnya. Jadi luasnya tinggal masukkan saja. Gitu ya. Tapi ini ada tinggi, gimana? Berarti kita harus nyari S-nya dulu. Gitu kan? Oke, nyari S-nya bagaimana? Ya, nanti silahkan kalian cari menggunakan Pitagoras tadi. Ini jari-jarinya dia bukan 14 tapi ini 7 ya. Itu ya. Saya ralat. Tapi kalau kalian udah terlanjur 14 juga nggak apa-apa, sama saja. Luas permukaan tinggal masukkan ke sini. Oke. Oke, jadi kan saya kasih gambarin saja seperti ini ya. Ini S-nya yang akan kita cari berapa? Ini kan segitiga dari sini 10 mirip segitiga ya. Tingginya 12, ininya adalah 7. Gitu ya. Lalu tinggal berapa? S-nya adalah akar dari 7 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini dia bentuknya bisa saja koma, gitu ya. Atau bisa saja dia bentuknya akar. Gitu. Oke, silakan dilanjut lagi. Nomor 27 ya. Baik, lanjut lagi untuk nomor 27 ya.
volume kerucut dengan jari-jari alas 10 cm dan tinggi 20. Nah, ini volume kerucut itu apa? Ya, nanti saya akan coba bantu jelaskan lagi ya, akan buat review atau mungkin rangkuman ya untuk apa itu luas dan volume kerucut atau bangunan lengkung gitu ya. Volume kerucut itu rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi gitu ya. Yang kalau kemarin tabungan luas alas kali tinggi gitu ya. Jadi kalau kerucut itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sepertiga kali luas alasnya kan PR kuadrat kali T. Tinggal masukkan saja ke sini sama saja gitu ya. Jari-jarinya ini, terus tingginya ini T-nya, ini jari-jarinya. Kita tinggal tentukan nanti P-nya pakai yang mana gitu ya. Nomor 28, sebuah kerucut mempunyai diameter 7 dan tinggi 10 cm, maka luas selimut itu adalah PRS. Ingat PRS gitu ya. Sedangkan kita coba gambar ini kan. Di sini diameternya adalah 7 atau berarti jari-jarinya adalah 3,5 gitu ya. Kemudian tingginya 10. Nah, ini 10. Kemudian berapa luas selimutnya? Kita harus cari S-nya dulu. Ini berapa? Ini kita pakai Pythagoras. S sama dengan akar dari 3,5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, ini kalian boleh pakai kalkulator ya, kalian adalah latihan. Kalau tapi besok untuk di soal di soal aslinya, di soal ujiannya atau asesmennya, kalian tidak boleh pakai kalkulator. Terus ini kenapa angkanya susah Pak? Ya nggak apa-apa karena ini latihan ya. Yang penting kalian tahu rumusnya seperti apa. Tinggal nanti dicari waktu hari H itu kalian tahu ini jalannya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah ketemu S-nya, langsung kita masukkan ke sini ke PRS. Artinya misalkan 3,14 nih, dikalikan R-nya 3,5, kemudian nanti S-nya itu berapa. Hanya seperti itu. Hanya dibolak-balik sepertinya gitu ya. Tinggal dibolak-balik aja sebenarnya. Nah, nomor 29, luas kulit bola adalah 200 pi, maka jari-jari bola, oke, bola itu luas kulit itu sama dengan luas permukaan. Luas permukaan bola itu adalah 4 pi R pangkat 2 atau 4 pi R kuadrat. Nah, kita sudah punya luasnya 200 pi. Nggak usah ganti, kalau mau ganti boleh, tapi akan lama gitu ya. Jari-jari gimana? Kita langsung 4 pi R kuadrat gitu kan. Nah, kita sama-sama punya pi, kita coret saja di sini. Nah, terus tinggal 200 bagi 4 kan? 200 bagi 4 sama dengan R kuadrat. 200 bagi 4 itu berarti ada 50 ya, sama dengan R kuadrat. Kalau nyari R aja berarti tinggal akar 50. Akar 50 itu berarti 5 akar 2. Itu ya. Lalu luas permukaan bola. Luas permukaan bola sama ya, rumusnya berarti ini dipakai 4 pi R pangkat 2 diameter 21. Berarti cari R-nya dulu. R-nya berarti 21 per 2. Kita tinggal masukin nanti ke sini. Ya, sama volume bola. Kalau volume bola itu 4 per 3 pi R pangkatnya 3. Karena diameter 10, berarti kita harus cari R-nya dulu berapa. R-nya itu berarti 10 per 2 atau 5. Itu tinggal kita masukkan. Terus sebuah benda padat berbentuk setengah bola dengan diameter 20 cm. Jadi gambarnya modelnya kira-kira seperti ini, seperti mangkok ya. Ini benda padat. Kalau benda padat berarti di sini ketutup juga, tuh ya. Dengan diameternya 20, berarti jari-jarinya segini itu adalah 10, itu kan. Luas permukaan, kalau luas permukaan itu kan berarti kalau setengahnya itu kan berarti setengah kali 4 pi R pangkat 2. Terus ditambah, jangan lupa ini kan ada tutupnya, karena padat kan kayak kelereng itu, kalau ditutup dia akan ada tutupnya atasnya kalau dibelah jadi 2. Berarti ditambah pi R kuadrat. Berarti kita bisa coret jadi 2, itu 2 pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat, atau saya bisa ringkas menjadi 3 pi R kuadrat. Tinggal masukkan saja tadi R-nya berapa. Itu ya, ini kan diameter 20, berarti R-nya kan tadi 10. Begitu ya. Silahkan kalian hitung sendiri. Kemudian nomor 33. Nah, nomor 33 ini oke, ini kayaknya sepertinya kurang ya soalnya ya. Jadi yang ini sebenarnya ada misalkan volume bolanya berapa ya? Volume bolanya misalkan 300 atau mungkin berapa sebentar. Diameter 300 cm3 ya. Caranya adalah mungkin pertama, kalau sudah diketahui volume bola, kita belum punya jari-jari tabungnya. Nah, langkah pertama kita harus cari jari-jari tapi pakai volume bola. Volume bola itu adalah 4 per 3 pi R pangkat 3.
Nah, volume bolanya kan udah 300 misalkan ya, 300 sama dengan 4/3 PR pangkat 3 itu kan. Kita tinggal cari aja, dihitung. Misalkan ini kita kalikan silang ya, 300 kali 3/4 sama dengan PR pangkat 3. Nanti dihitung ketemu ya. Jadi 300 kali 3 itu berarti 900/4 sama dengan R pangkat 3. Lah, P-nya saya ubah aja jadi 4P, 4 kali 3,14. Ininya P-nya kan saya ubah ke bawah sini, jadinya 4 kali 3,14. Nanti 900 dibagi mungkin ini 12,56 ya, sama dengan R pangkat 3. Ini dibagi, lalu nanti akan cari ketemu R pangkat 3 nya berapa. Nah, tinggal pakai kalkulator. Kalau misalkan hasilnya koma, saya sarankan pakai kalkulator ya untuk ngitungnya. Tapi kalau besok sih mungkin soalnya bulat, jadi jadinya R pangkat 3 nya ketahuan itu R nya berapa gitu ya. Misalkan R nya nanti kan R itu kan segini ya, nah itu R nya, ini tingginya gimana? Tingginya kan segini, dari sini sampai sini kan tinggi tabungnya, berarti kan di sini R, di sini R, berarti tinggi tabungnya itu berarti kan otomatis 2 kalinya jari-jari ya, 2 kalinya jari-jari. Ini berapa? Nah, nanti tinggi udah ketemu, jari-jari sudah ada, tinggal kita hitung volume tabung. Volume tabung itu adalah apa? PR kuadrat T. Kita masukkan tadi R nya yang baru berapa, T nya yang baru ini berapa, gitu ya, gitu. Kalian nanti hitung. Oke, nomor 34 terakhir ya. Perhatikan bangunan dibentuk oleh kerucut dan belahan bola. Tingginya 14, segini 14. Hati-hati. Terus diameter setengah bolanya 12. Ini tuh 12 diameternya, berarti jari-jarinya adalah 6. Otomatis segini ini adalah 6. Berarti tinggi kerucutnya adalah 14 kurang 6, itu berarti di sini 8. Gitu ya. Maka volume bangun tersebut berarti kalian harus mencari yang pertama volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat T, T kerucut ya, ditambah volume bola, berarti 4/3 kali, ini setengah dulu ya, karena ini setengah ya, kali PR pangkat 3. Nah, tinggi kerucutnya berapa? Tinggi kerucutnya 8. Oke, T kerucutnya 8. Kemudian jari-jarinya kerucut berapa? 6. Gitu kan? Kemudian jari-jari bola berapa? Jari-jari bola berarti ya ini tadi 6 ya. Kita tinggal masukkan saja. Ini rumusnya 1/3 PR kuadrat T. Ini kan bisa coret ya. Ini 2, berarti ini tambah 2/3 PR pangkat 3. Nah, ini silahkan kalian gunakan rumus ini untuk mengajarkan. Jadi yang penting ini besok kalian tahu bagaimana cara menyelesaikan soal. Jangan menghafal jawaban pasti yang ada di soal-soal latihan. Ini hanya soal latihan, bukan soal yang keluar. Jadi yang kalian perhatikan adalah rumus-rumusnya, gitu ya. Nah, saya akan coba untuk review rumus-rumus ya, untuk rumus-rumus yang ada dalam bangun ruang sisi lengkung. Oke, sebentar saya akan bukakan dulu rumusnya. Kita akan review bersama-sama sehingga kalian nanti bisa tahu ya. Yang pertama itu saya punya tabung ya. Tabung itu dia luas permukaannya. Itu apa luas permukaannya? Berarti karena dia ada 2 lingkaran, berarti 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Boleh pakai ini atau boleh juga pakai yang ini. Ini kan hanya dikeluarkan atau difaktorkan saja. Ini ya, ini kalau tabungnya bentuknya seperti ini, lalu dia ada tutup dan ada bawahnya. Ini ada tutup, dia ada bawahnya juga gitu. Terus volumenya bagaimana? Volumenya berarti PR kuadrat T, ini volumenya gitu ya. Nah, bagaimana kalau luas permukaan tanpa tutup gitu ya? Kalau tanpa tutup berarti kita tinggal kurangkan saja. Maksudnya ini bolong kayak gelas gitu ya, berarti tinggal ininya kan berarti lingkarannya cuma 1, berarti PR kuadrat ditambah 2 PRT sama ya. Nah, ini kalau tanpa tutup. Kalau tutup murni ada tutupnya full gitu ya, itu berarti tinggal rumusnya itu tadi. Sekarang kerucut. Kerucut itu rumusnya yang pertama volume dulu ya, biar gampang ya. Volumenya itu adalah 1/3 luas alas kali tinggi, kayak tabung ya, tapi tabung tidak ada 1/3-nya. Berarti ini 1/3 PR kuadrat T.
Nih, sekarang kalau luas permukaan, nah kita lihat luas permukaannya itu adalah, ini lihat ada satu buah lingkaran di bawah kan, berarti PR kuadrat plus PRS, atau bisa disebut juga PR R plus S. Nah, apa itu S gitu ya? Apa itu S? Ini kita lihat, ini kerucut itu seperti ini. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini ada S di sini, ini ada tingginya di sini. Dan ini jari-jarinya, ini tinggi, ini jari-jari. Nah, ini S itu sisi miringnya. Kita bisa mencari S itu, berarti kita pakai Pythagoras ya. Penjumlahan yang siku-siku, ini kan siku-siku. Berarti T kuadrat ditambah R kuadrat itu untuk mencari nilai S. Gitu ya. Kalau mencari T gimana? Kalau T karena dia bukan sisi miringnya, ya berarti tinggal dikurangi S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau mencari R, berarti R sama sini dikurangi juga S kuadrat kurangi T kuadrat, gitu ya. Ini untuk mencari luas permukaan atau luas selimut. Kalau luas selimutnya sendiri apa? Luas selimut kerucut itu PRS. Itu yang mana sih? Itu yang bentuknya seperti ini. Sorry, ini S nya gede ya. PRS yang ini. Selimutnya saja. Ini yang kayak kalau bikin apa tumpeng. Nah, itu tumpengnya, bentuknya tumpeng. Nah, kalau bola bagaimana? Kalau bola itu volumenya 4/3 PR pangkat 3. Kalau setengah bola gimana? Tinggal dibagi 2 saja nanti hasilnya, boleh ya. Kalau luas permukaannya itu adalah 4 PR kuadrat. Ini kalau bolanya bulat seperti ini, gitu ya. Tapi kalau ternyata bolanya dibagi 2, nah kalau dibagi 2 hasilnya kan seperti ini nih, tergantung ada tutupnya apa enggak. Nah, kalau ini kan bola utuh kayak bola kalian bola tendang tuh ya, kalau dibagi 2 ini bolong ya. Tapi kalau ternyata ini ada tutupnya, ya kita tinggal ini aja, berarti luas permukaannya setengah kali 4 PR kuadrat ditambah, kan ada tutupnya bentuknya apa? Lingkaran PR kuadrat. Tinggal di analisis saja, gitu ya, sesuai kebutuhan. Kalau nggak ada tutupnya, kalau luas permukaan setengah tapi nggak ada tutupnya, berarti ya setengahnya aja, setengah kali 4 PR kuadrat, gitu ya. Nah, itu tentang rangkuman tentang tabung kerucut bola. Silahkan kalian pelajari rumus-rumus ini sehingga besok kalian tahu ketika soalnya bentuknya beda-beda, gitu ya. Karena saya tidak menjamin soalnya sama ya, karena saya juga tidak tahu soalnya seperti apa. Yang kalian tahu adalah kalian harus tahu konsepnya seperti apa, rumusnya bagaimana yang digunakan, gitu ya. Saya harap semoga kalian bisa berhasil. Selamat belajar, mempersiapkan dalam waktu 1 hari ini. Kurang lebih saya percaya kalian bisa, karena kita sudah berlatih soal-soal itu sudah hampir kurang lebih 2 minggu ini, gitu ya. Oke, selamat belajar, semoga sukses, fokus dan konsentrasi, tidak perlu stres. Oke, baik, bye-bye.